Dari Kadipaten Jipang Panolan menuju Kabupaten Bojonegoro. Saudaraku, kota Padangan yang sepi itu ternyata dahulu adalah sebuah pelabuhan yang besar. Bahkan sempat melibatkan perang besar di antara berbagai pihak. Lantas bagaimana ceritanya bisa menjadi Rajegwesi dan Bojonegoro yang sekarang? Mari ikuti kisahnya berikut ini. Nah, ini menjadi sumber dari kisah sejarah kita ini, yaitu sebuah buku Sejarah Kabupaten Bojonegoro yang diterbitkan tahun 1988. Pada bagian pertama telah dikisahkan bahwa Sultan Hanyokrowati keempat keadaannya sudah sangat tergantung kepada Kompeni Belanda. Padahal Kompeni Belanda meminta kepada Sultan agar memerintahkan Bupati Jipang Padangan untuk memindahkan pusat kabupatennya ke kota Rajegwesi, 10 km di sebelah selatan Bojonegoro yang sekarang. Tentu saja kondisi semacam itu membawa efek pula terhadap Kadipaten Jipang Padangan. Karena pada waktu itu Padangan berhasil membangun satu pelabuhan yang cukup besar di Bengawan Solo. Belanda dengan VOC-nya tentu saja tidak membiarkan hal itu. Atas permintaan Belanda, Sultan Amangkurat IV kemudian memindahkan Kadipaten Jipang Padangan ke Rajegwesi. Itu terjadi pada tahun 1725. Rajegwesi sebuah kota kecil yang ada di 10 km di selatan kota Bojonegoro yang sekarang. Sekarang Rajegwesi itu menjadi satu wilayah yang berada di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander. Meskipun perpindahan itu mendapatkan perlawanan yang sangat dahsyat dari masyarakat Padangan yang didukung oleh para pemuka agama, namun mau tidak mau Belanda tetap memenangkan pertarungan itu. Dan sang bupati mau tidak mau juga harus memenuhi perintah dari sang sultan. Demikianlah Bupati Haryo Mataun adalah bupati yang ketiga pada tahun 1725 dengan terpaksa memindahkan pusat kadipaten dari Padangan menuju ke Rajegwesi sampai beliau berkuasa di Rajegwesi, yaitu sampai pada tahun 1741. Pagi itu langit di kota Padangan nampak cerah. Matahari sedang giat-giatnya menancapkan kaki menuju Cakrawala. Warga ibu kota Kabupaten Jipang Padangan mulai melakukan aktivitasnya. Para petani, pedagang, penarik jikar dan andong serta buruh pelabuhan rela meneteskan keringat demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Mereka yang biasa bekerja di pelabuhan Bengawan Solo juga tidak kalah bersemangat. Bandar niaga yang terletak di sebelah barat kota itu selalu nampak ramai. Memang pelabuhan di Padangan ini merupakan salah satu andalan ekonomi bagi Kerajaan Mataram. Alkisah,
kota Padangan telah ditinggalkan oleh Bupati Haryo Mataun. Namun para tokoh masyarakat dan tokoh agama di sekitar kota Padangan tidak bisa menerima. Mereka sadar bahwa kepindahan itu hanyalah akal-akalan dari Belanda untuk menguasai Bandar Bengawan Solo. Menurut para pejuang, pusat kabupaten silahkan saja dipindahkan. Namun pelabuhan harus tetap menjadi milik rakyat Padangan. Para tokoh didukung masyarakat setempat segera memblokade akses masuk ke pelabuhan. Hanya para pedagang maupun para pekerja yang berkepentingan saja yang diizinkan untuk memasuki area pelabuhan Padangan. Belanda mencoba mengadakan pendekatan, namun ditolak oleh para tokoh. Tentu saja hal ini memancing kemarahan mereka. Perintah datang langsung dari pimpinan VOC, yaitu Matheus de Hack, agar pasukan segera mengambil tindakan. Maka benturan tak lagi bisa dicegah. Padangan bergolak. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama bersatu padu. Menyadari tentara Belanda dilengkapi fasilitas perang yang jauh lebih memadai, maka para pejuang melakukan strategi perang gerilya. Ledakan-ledakan dahsyat terdengar dari kawasan pelabuhan. Ternyata para pejuang memilih taktik bandung lautan api bagi kawasan pelabuhan. Para tokoh tertentu menjadi target pengejaran dan penangkapan oleh Belanda. Oleh karena itu, sebagian para tokoh memilih aman lebih dahulu dengan cara mengasingkan diri di hutan-hutan. Salah satu nama ulama yang tercatat sebagai objek pencarian dari Belanda adalah Syekh Abdul Jabbar, yang kemudian kita ketahui mengasingkan diri di wilayah Ngelirip, Singgahan. Begitulah kota Rajekwesi mulai berbenah. Bupati Haryo Mataun mencoba untuk membangun kota dengan sebaik-baiknya. Perkembangan kota Rajekwesi pun dapat dicatat sebagai perkembangan yang cukup cepat di bawah kepemimpinan bupati ini. Namun sayang sekali beliau gugur di tahun 1741 ketika mendapatkan tugas dari Mataram untuk menumpas pemberontakan Adipati Cokroningrat dari Madura. Beliau gugur di wilayah Lamongan di Sidayu, kemudian jasadnya dimakamkan di desa Mojoranu, wilayah Bojonegoro. Menurut catatan sejarah, ada banyak bupati yang menduduki pemerintahan di Jipang Rajekwesi. Antara lain, daftar bupati yang pernah menduduki pemerintahan di Jipang Rajekwesi adalah sebagai berikut. Bupati ketiga yaitu Raden Tumenggung Haryo Mataun pertama, berkuasa pada tahun 1725 sampai dengan 1741. Bupati keempat Raden Tumenggung Haryo Mataun kedua, yang berkuasa tahun 1741
sampai dengan 1743. Bupati kelima Raden Tumenggung Haryo Mataun ketiga, yaitu berkuasa 1743 sampai 1755. Bupati keenam Raden Prawiro Dirjo yang berkuasa tahun 1755 sampai 1756. Bupati ketujuh Raden Purwodijoyo berkuasa tahun 1756 sampai dengan 1760. Bupati ke-8 Raden Mas Guntur Wirotejo yang berkuasa tahun 1760 sampai dengan 1800. Bupati ke-9 yaitu Raden Ronggo Jenggot yang berkuasa pada tahun 1800 sampai 1811. Bupati ke-10 Raden Prawiro Sentiko yang berkuasa tahun 1811 sampai 1816. Kemudian yang ke-11 ada Raden Tumenggung Sumonegoro yang memerintah di Rajakwesi tahun 1816 sampai 1821. Selanjutnya Bupati ke-12 Raden Tumenggung Sosrodiningrat yang berkuasa dari tahun 1821 sampai 1823. Bupati ke-13 adalah Raden Tumenggung Purwonegoro, memerintah di Rajakwesi sejak tahun 1823 sampai 1825. Bupati ke-14 adalah Raden Adipati Joyonegoro, memerintah tahun 1825 sampai dengan 1827. Dan selanjutnya adalah Bupati ke-15 yaitu Raden Tumenggung Sosrodilogo, memerintah tahun 1827 sampai 1828. Jadi dengan demikian Kota Rajakwesi itu selama 103 tahun menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Jipang, ya, Jipang Bojonegoro atau yang pindahan dari Padangan itu. Selama 100 tahun lebih itu ada beberapa catatan sejarah yang mungkin bisa kita jadikan sebagai kenangan, antara lain tahun 1755 setelah adanya perjanjian Giyanti, Rajakwesi menjadi bawahan dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat Sultan Hamengkubuwono I. Tetapi waktu itu Bupati Rajakwesi Raden Tumenggung Haryo Mataun III tidak menerima karena kesetiaannya kepada Surakarta, sehingga akhirnya beliau harus diganti oleh bupati yang merangkap Madiun yang hanya bekerja di Rajakwesi 1 tahun saja. Setelah itu kembali lagi ke Madiun. Hampir saja terjadi pergolakan waktu itu, tetapi sebagai jalan damai, akhirnya Raden Prawiro Dirjo menikahi adik perempuan dari Raden Tumenggung Haryo Mataun III.
Catatan berikutnya terjadi di tahun 1812. Kadipaten Jipang Rajekwesi tidak lagi berada di bawah kekuasaan Yogyakarta, melainkan diserahkan atau menjadi di bawah kekuasaan Inggris yang memiliki kota karesidenan yang berpusat di Rembang. Jadi dengan demikian, waktu itu Rajekwesi di bawah kekuasaan dari seorang residen yang ada di Rembang. Namun ternyata Inggris tidak lama berada di Indonesia. Berdasarkan konvensi London, maka Hindia Belanda atau Nusantara diserahkan kembali kepada Belanda. Belanda kemudian mengangkat bupati baru di Rajekwesi, yaitu Tumenggung Sumonegoro, yang kemudian bertugas di Rajekwesi dan memfitnah bupati yang lama, yaitu Raden Prawiro Sentiko, yang diisukan akan memberontak kepada Belanda. Akibatnya Belanda memenjarakan Raden Prawiro Sentiko, ditangkap dan dipenjarakan di Semarang. Akibatnya Adipati Tumenggung Sumonegoro sangat dibenci oleh rakyat Rajekwesi pada saat itu. Pada saat Rajekwesi dipimpin oleh Adipati Tumenggung Purwonegoro, yaitu tahun 1823 sampai 1825, beliau berusaha untuk menjalin kembali hubungan baik dengan Kasultanan Yogyakarta. Bahkan ia ditengarai oleh Belanda sangat mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Karena itu Adipati Tumenggung Purwonegoro oleh Belanda digantikan dengan Adipati Joyonegoro yang merupakan simpatisan Belanda. Sejalan dengan perkembangan pergolakan Perang Diponegoro, oleh karena dipandang Bojonegoro sangat mendukung Belanda, maka Pangeran Diponegoro segera mengutus adik iparnya yang bernama Raden Sosrodilogo untuk berjuang di wilayah Kadipaten Rajekwesi. Raden Sosrodilogo berhasil merebut kedudukan bupati tahun 1827 dan bersama dengan rakyat Rajekwesi bersama-sama memberontak, kemudian mengusir Raden Tumenggung Joyonegoro sampai bupati yang lama itu lari ke Blora dan kemudian lari ke Rembang. Dengan berkuasanya Raden Tumenggung Sosrodilogo, maka secara praktis Kadipaten Rajekwesi bersama pemimpinnya, bersama dengan rakyatnya, secara keseluruhan mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Jatuhnya Rajekwesi ke tangan Raden Tumenggung Sosrodilogo membuat Belanda sangat marah. Oleh karena itu, berdasarkan laporan dari Residen Rembang, maka Komisaris Jenderal yang ada di pusat segera mengirimkan pasukan yang amat kuat untuk membombardir kota Rajekwesi. Namun rakyat Rajekwesi bersama Tumenggung Sosrodilogo tidak gentar. Mereka tetap berjuang merebut daerah-daerah di sekitar. Sehingga dengan demikian perlawanan rakyat Rajekwesi semakin menjadi mengkhawatirkan pihak Belanda. Namun Belanda yang dilengkapi dengan peralatan perang yang sangat lengkap segera membombardir jantung kota Rajekwesi, dikepung mulai dari darat dan udara, sehingga akibatnya keadaan kota Rajekwesi menjadi berantakan dan banyaknya pasukan yang telah jatuh
maka akhirnya membuat Raden Sosrodilogo menjadi menyerah kepada Belanda. Hancurnya kota Rajakosi itu terjadi pada tahun 1828. Belanda memindahkan pusat kabupaten dengan cara membuat kota baru di tepi Bengawan Solo. Kota itu awalnya diberi nama Bojanegara. Boja artinya adalah belanga atau tempat nasi. Bojanegara itu berarti suatu wilayah yang memiliki banyak rezeki untuk kepentingan negara. Demikian kisah tentang kelahiran Kabupaten Bojonegoro. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman yang lain agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua.